Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Resmi Estimumun, salah satu trainer YCA Indonesia. Kita berada di NBA ngobrol bareng alumni. Kali ini kita akan ngobrol cantik dengan salah satu alumni kita kelas reguler YCA Indonesia. Dan tentunya obrolan kali ini kita akan mendapatkan banyak insight nih teman-teman. Kenapa? Karena kita akan mencari tahu gimana sih perjalanan dari salah satu alumni kita dari sebelum mengikuti kelas YCA sampai dengan mengikuti kelas YCA. Kira-kira apa aja nih yang didapatkan, kemudian gimana, seberapa memberikan feedbacknya ke diri Kak Ayu setelah mengikuti kelas YCA. Oke, biar teman-teman tahu juga alumni kita ini asalnya dari mana. Karena kalau YCA ini teman-teman ada kelas online dan offline, jadi memang seluruh Indonesia dan pastinya ada banyak sekali nih yang bisa kita dapatkan juga karena ada banyak suku, budaya yang mana kita dapatkan pada saat di kelas. Jadi kita bisa tukar-tukaran nih informasi juga. Oke, biar lebih akrab kita sapa dulu. Halo Kak Ayu. Resmi. Iya, gimana kabarnya Kak Ayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Kak Ayu. Biar teman-teman di rumah tahu nih Kak Ayu, monggo perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ayu Susilawati, asal dari Serang, Banten. Kebetulan ikut YCA itu pertama kali tahu di tahun 2021, itu kelas public speaking dasar. Kemudian mulai aktif bergabung dengan kelas reguler itu di tahun 2022. Ketemu sama coach resmi Iya, langsung, betul berbimbang sama sekali. coach resmi, coach Ayu juga. Heeh. Iya. Berarti selain ketemu saya dengan Coach Ayu, ada lagi nggak trainer lain nih yang sempat ketemu dengan Kak Ayu? Ada coach apa ya namanya, yang rambutnya panjang kayak model itu. Oke, fasilitator Oh ECA. iya, Heeh. fasilitator. Kak Adel. Iya, Kak Ade. Iya, oke. Berarti dari tahun 2021 pertama kalinya ini di kelas basic dulu ya. Iya, betul. Waktu itu di mana Kak tempatnya? Di Pelatihannya? Grand Kangen Hotel. Oke, di Grand Kangen Hotel. Oke. Nah, Kak Ayu, jadi saya penasaran nih, gimana sih perjalanan dari Kak Ayu belajar public speaking? Kenapa dulu memutuskan untuk ikut kelas public speaking YCA Indonesia? Karena waktu itu lagi zaman-zaman isu mental health kan ya. Oh gitu. Iya, apalagi zaman skripsi itu kan kayak merasa tertekan gitu ya. Mulai mencari jati diri lah gitu. Nah, kebetulan ingin mengembangkan diri, terus ketemu YCA. Iya. Di situ ya sangat membantu banget sih. Karena lebih mengenal diri sendiri jadinya gitu. Oke, berarti apa ya? Kita bukan cuman belajar public speakingnya, Iya. tapi kita juga belajar untuk mengenal diri sendiri. Iya, betul. Wah, iya benar sekali ya Kak Ayu. Nah, tadi kan Kak Ayu sempat mengatakan, oh iya dulu tuh waktu mau skripsian ada ya mental health gitu. Kira-kira pada saat itu karena sementara skripsian, nah sudah ikut kelas YCA Indonesia, dari Kak Ayu sendiri kira-kira ada kesempatan apa aja nih yang Kak Ayu dapatkan setelah ikut kelas public speaking? Entah itu misalnya jadi MC atau apalah gitu. Waktu itu setelah ikut YCA itu jadi co-trainer juga di kampus gitu. Ya, pengalamannya. Ya walaupun ya masih belajar ya namanya juga. Iya. Ada hal yang kurang menyenangkan ya, ada yang menyenangkannya juga gitu. Terus selain itu juga sekarang kan kerja ya. Waktu kemarin diminta jadi MC webinar juga beberapa kali. Diminta jadi MC webinar, alhamdulillah ya. Sedikit-sedikit diterapin lah dari yang ilmu dari YCA itu gitu. Oke, berarti banyak banget nih kesempatan yang didapatkan ya setelah mengikuti kelas YCA dan sangat membantu. Iya, Apalagi betul. kemarin jadi co-trainer. Kalau boleh tahu itu di mana tuh Kak Ayu? Di kampus. Di kampus, UAD, ya UAD. Kemarin apa mata kuliah atau seminar atau apa tuh Kak? Itu kayak pengembangan diri sih. Oh, pengembangan diri. Berarti dengan teman seangkatannya atau lintas angkatan? Lintas angkatan. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata kesempatannya besar banget dan bisa menjadi co-trainer. Oke. Nah, ngomong-ngomong dunia kerja nih Kak Ayu, karena apa ya, pengaplikasian paling banyak public speakingnya itu sebenarnya ketika kita di dunia kerja dan kita menjadi orang depan. Nah, kira-kira seberapa berpengaruhnya nih kemampuan public speaking Kak Ayu pada saat di dunia kerja sekarang, apa yang dirasakan?
Ya sangat berpengaruh sekali ya. Mhm. Karena kan dulu juga orangnya pemalu gitu. Heeh heeh heeh. Nggak berani ngomong apalagi depan umum, Iya. apalagi kebayang jadi MC tuh nggak kebayang gitu lah Heeh pokoknya. heeh. Ya setelah ikut YCA itu kan mulai memberanikan diri Mhm. karena mencari kesempatan itu kan kita yang buat gitu Iya, kan. Ya, betul. jadi kalau ada kesempatan ya berusaha untuk Mengambil ambil. kesempatan itu Iya, dan juga salah satu jam terbang ya, iya betul. betul. Di kerjaan berarti sekarang apa Oh digunakan ya, kesehari-hariannya? ini kan kebetulan kerjaannya juga customer service ya. Oke. Ya, jadi butuh skill Komunikasi, komunikasi, heeh. nyapa klien kayak Iya. gitu. Berarti penerapan dalam teknik public speaking atau komponen public speaking-nya udah sekalian di situ ya, Kak, ya? Iya, Heeh. Nah, belajar ya, masih betul. belajar. Kalau kita flashback lagi dengan proses dari Kak Ayu waktu pertama kali belajar, itu kan kita di kelas ada belajar teknik public speaking, Iya, betul. kemudian belajar juga komponen public speaking. Kira-kira waktu itu mana yang paling menantang? Pengaplikasian tekniknya atau komponen dasar dari public speaking itu sendiri? Pengaplikasian tekniknya sih, Heeh, karena harus struktur kan kemarin heeh. diajarinnya. Udah gitu visual impact sih yang paling menantang. Oke, teknik visual visual impact ya, Iya, heeh. dari Tapi dari materi mau masuk ke teknik itu kayak agak susah gitu, agak iya, menantang. jeda Gimana nih gitu. caranya biar sangat smooth gitu? Iya, itu yang Heeh. masih jadi PR sih sampai Oke, sekarang. tapi pelan-pelan sudah bisa dipraktikkan kan? Iya, Heeh heeh. Tapi kalau dari segi komponen nih, misalnya, oh saya jadi CS nih, berarti kan kalau misalnya ketemu secara offline atau online, telepon, by telepon itu kan pasti ada komponen public speaking yang diterapkan, misalnya ekspresi wajah. iya, Itu masih ingat nggak? Kalau telepon tuh sambil senyum. iya smiling voice gitu. Iya, smiling voice, Iya, selalu. kemudian ada intonasinya dibuat lebih lembut Iya, biar dari customer-nya itu bisa enak dengarnya. iya betul. Oke. Nah, kalau kita dari tadi ngomongin gimana sih komunikasi antar personal, saya jadi teringat nih apa yang disampaikan oleh Timothy Donald Cook, Kak Ayu. Yang mana kalau Timothy Donald Cook ini beliau adalah pernah menjabat sebagai manajer operasional dari Apple. Dalam speech-nya dia mengatakan seperti ini, Kak Ayu. Terkadang teknologi yang menghubungkan kita justru malah memisahkan kita. Iya, Nah, ini kan ada hubungannya dengan komunikasi antar personal. Dan kita di YCA juga pernah belajar komunikasi antar personal iya kan. benar banget. Oke, kalau kita ngomongin tadi ya masalah komunikasi antar personal, saya jadi teringat nih Kak Ayu dengan apa yang disampaikan oleh Timothy Donald Cook. Yang mana beliau ini adalah pernah menjabat sebagai manajer operasional dari perusahaan Apple. Iya, Nah, dalam speech-nya dia pernah menyampaikan seperti ini. Terkadang teknologi yang menghubungkan kita justru malah memisahkan kita. iya betul. Ini kan berarti ada kaitannya dengan komunikasi antar personal yang pernah kita pelajari di kelas reguler RCA Indonesia juga, Iya, betul betul ya? banget. Heeh. Nah, kira-kira dari Kak Ayu sendiri ada nggak merasakan perbedaan ketika misalnya dulu sering nih ada kesempatan untuk tampil, jadi jam terbangnya bertambah, kemudian tiba-tiba ada momen di mana Kak Ayu secara jam terbangnya malah berkurang atau Iya, beberapa bulan itu tidak ada kesempatan untuk berbicara di depan. Kira-kira dari segi kepercayaan dirinya berpengaruh nggak? iya. Kalau dari segi kepercayaan diri ya Mhm pasti mhm. itu berpengaruh gitu. Karena itu tadi harus memperbanyak jam terbang kan harusnya udah mulai terbiasa ya, terus Heeh. tiba-tiba ada jeda lagi gitu. Jadi kayak harus mempersiapkan diri Diri lagi. lagi. Ya, Mhm. harus mempersiapkan diri lagi, juga mulai mempertanyakan gitu, apakah bisa sebagus yang sebelumnya Nya, atau malah tambah menurun. jelek gitu. Iya, tambah Iya, jelek. Heeh, gitu. oke oke. Gitu. Berarti memang secara kemampuan public speaking-nya jadi menurun nih ketika Iya, misalnya kurang kita latih. Iya, iya betul betul. sekali ya. Dan memang saya juga sering menyampaikan teman-teman di kelas bahwa public speaking ini seperti kita mengayuh sepeda. Yang mana ketika kita terus mengayuh sepeda, kita akan sampai pada tujuan kita. Namun ketika kita berhenti mengayuh sepeda, sampai kapanpun kita tidak akan sampai nih teman-teman ke tujuan kita. Oke. Dari tadi kita ngomongin public speaking, kepercayaan diri. Saya penasaran nih mau kepo dikit boleh ya Kak Ayu ya? Boleh. Dulu pernah ada gak sih hal memalukan yang pernah dirasain sebelum belajar public speaking? Coba deh Kak Ayu, ceritain ke teman-teman di rumah. Hal memalukan, Mhm, pernah sih jadi MC waktu sekolah, heeh. terus tiba-tiba
ngeblank, Heeh. apalagi MC-nya MC informal kan harus Heeh. improvisasi ya, Iya Coach betul, ya. harus ceria. Iya, harus Heeh. ceria gitu. Nah, itu tiba-tiba ngeblank di panggung tuh rasanya nggak enak banget sih, malu, apalagi salah salah nyebut nama gitu, Mhm mhm. karena saking ngeblanknya. Iya, ngeblank, salah nyebut nama, terus yang harusnya ceria malah kaku, Iya, krik-krik. Garing nggak sih? iya, garing, ngajak audiens yang harusnya audiens ikut Heeh. happy gitu Happy, acaranya. tertawa. Iya, terus Heeh. tiba-tiba karena ngeblank itu jadi, "Apaan sih ini?" gitu. Oke, wah, ya itu ya pengalamannya waktu SD. Waktu kuliah ada nggak Kak Ayu? Waktu kuliah, karena waktu kuliah saya kupu-kupu ya, Oh, kupu-kupu? iya, Heeh. jadi jarang ada kesempatan sih untuk ini. Mhm mhm Mungkin mhm. setelah ketemu YCA itu jadi mulai cari Cari kesempatan. kesempatan, iya betul sekali. Kesempatan itu harus kita cari teman-teman. Karena berapa banyak pun kesempatan yang datang tidak memberikan kesempatan itu ke diri kita atau kita tidak bersedia untuk menerima kesempatan itu, ya kita nggak bakalan bertambah nih jam terbangnya, betul ya? Jangan takut untuk berbicara, Mhm. ambil setiap kesempatan karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali, itu sih. Jangan sampai menyesal karena buat apa gitu kalau udah lewat gak bisa kembali gitu kesempatan itu. Mhm mhm. Itu aja sih. Oke, ambil kesempatan Iya, untuk terus berkembang, iya. kemudian cari wadah nggak sih tempat Iya, untuk betul, belajar. betul. Mhm. Lingkungan itu penting. Lingkungan itu penting. Iya, bentuk lingkungan kamu kalau belum bisa nemuin ya cari sampai dapat, ikut Mhm. YCA. Waduh, udah kayak iklan banget ini. Iya. Oke. Nih Kak Ayu, kemarin ada beberapa teman kan yang seangkatan atau mungkin di bawah Kak Ayu pada saat di kelas reguler. Masih Iya. ingat nggak teman-teman sesama perjuangan belajar tuh ada siapa aja sih? Ada Ahmad, Heeh. Oh, masih terus kontak-kontakan nggak sih? kadang masih Oh, kontekan, kadang. Mhm. iya. Terus siapa lagi ya? Cewek. Banyak sih Heeh. kenalan tuh. Kenalan. Akhirnya bisa bertukar cerita juga selama di Iya, kelas. iya. Mhm Kak mhm. Rasta, Rasta. Rasta, oke, iya Iya, ya, heeh. Rasta, anak UPN itu. Iya betul. Masih kontek-kontekan juga, kadang sering like-like story Instagram. Mhm. Oke, ada banyak sekali ya. Iya, Mhm ketemu mhm. banyak relasi kan Relasi. di YCA. Mhm. Kira-kira ada nggak sih insight atau hal apa nih yang masih diingat dari Kak Ayu, petua-petua atau nasihat yang disampaikan trainer di kelas dan sampai sekarang tuh masih keingat sampai sekarang? Mungkin itu dari yang pesan tadi sih. Heeh. Itu juga dari Coach Ayu, Coach Ayu atau Coach Resmi ya bilang, Heeh. jangan gak ada jawaban yang benar dan gak ada jawaban yang Yang salah. salah. Yang ada Yang ada hanyalah pokoknya gak ada jawaban benar dan gak ada ada jawaban jawaban yang salah. salah. Heeh. Jadi Akhirnya, pokoknya harus berani aja ungkapkan apa yang ada di yang ingin kamu katakan gitu loh. Jangan malu untuk mengatakan apa yang kamu katakan gitu. Ingin katakan. Oke, jangan malu untuk menyampaikan, Iya. mengungkapkan Iya, apa yang ada betul. dalam pikiran kita. Iya, betul. Siapa tahu nih, ketika kita menyampaikan pendapat kita, saran-saran kita, itu justru menjadi solusi Iya, yang dicari oleh orang lain. Iya. Oke. Iya, itu untuk public speaking-nya ya. Coba kita flashback dulu ke komunikasi antar personal. Kemarin saya pernah dengar dari Kak Ayu sendiri kalau komunikasi antar personal itu memang betul-betul sangat membantu nih. Kalau misalnya Iya. kita ketemu dengan orang baru, Iya. itu pernah nggak sih merasakan ada hal yang seperti menjadi dua mata pisau? Iya. Yang mana ketika kita sangat asik, orang bisa baper banget. Tapi ketika misalnya kita ya nggak menggunakan teknik, kita juga mungkin masih agak kesulitan ya teman-teman untuk membuka cara berbicara, ngobrol ke orang untuk pertama kalinya. Itu gimana tuh Kak ceritanya kemarin? Iya, kan di YCA tuh diajarin tentang mirroring kayak gitu. Matching mirroring, Iya, passing passing leading, leading heeh. gitu. Terus kan pernah iseng nyoba nerapin itu ya ke lawan jenis lah. Terus tiba-tiba baper dong. Oh, tiba-tiba baper, Iya. dimintain nomor. Iya, pastinya. Itu kan udah ketemu. Iya, udah ketemu terus? Ya karena itu berlanjut lah dia. Karena baper tadi. Oh, karena baper pakai tadi.
Matching morning dan passing leading. Iya, Oke. betul. Berarti works banget ya. Iya, Mm-mm. jangan iseng lah kalau Jadi iya, jadi kalau misalnya kita memang gunakan ini ke dalam hal yang positif untuk menjalin relasi Iya. atau misalnya mau negosiasi, ini pasti ya akan sangat membantu. Iya, betul. Tapi ketika ini kita cuma mau ngisengin orang, Iya. kita justru kadang jadi terjebak. Jadi sangat rekomendasi untuk hal-hal positif, digunakan komunikasi antar personalnya, ilmunya, bagaimana bisa menambah relasi. Karena bagi saya pribadi, relasi sama dengan rezeki. Sepakat? Yes. Sepakat. Dengan banyaknya relasi, terbukalah peluang-peluang atau kesempatan yang datang. Entah itu misalnya tawaran loker, Iya, betul. atau misalnya ada yang ngajak main. Tapi ketika itu digunakan ke hal-hal yang kurang positif, ya pastinya juga akan membuat kita agak kewalahan. Iya. Ya karena kalau misalnya anak orang udah baper, gimana tuh cara kita? Iya. Oke deh Kak Ayu. Wah, tidak terasa ya obrolan kita ini udah makin seru. Saya mau tanya lagi nih ke Kak Ayu, ada yang membuat saya kepo. Kira-kira selama belajar public speaking, apa yang dirasakan setelah bertemu dengan wadahnya gitu Kak Ayu? Setelah bertemu dengan wadahnya, Mm-mm. ya akhirnya tahu cara komunikasi yang baik itu kayak gimana, apalagi interpersonal itu. Mm-mm. Lebih tahu cara menghadapi orang, Oke, jadi tipe-tipe tahu. orang Oh, gitu tipe-tipe ya, orang. tipe-tipe orang. Mengenali karakter Iya, ya. mengenali Mm-mm. karakter, apalagi jadi sering analisis Oh, orang jadi sih sering sekarang. analisa sampai sekarang. Iya, sampai sekarang gitu. Berarti ilmunya memang betul-betul masuk ya. Iya, jadi tahu kalau orang tipe ini kita ngobrolnya gimana, Adalah, tanggepinnya gimana, iya, kayak cara gitu. meyakinkan. Iya, cara meyakinkannya Mm-mm. seperti apa gitu. Jadi lebih paham sih. Mm-mm. Yang paling Membantu, berpengaruh. membantu banget itu lebih mengenal diri sendiri itu sih. Oh, lebih mengenal diri sendiri. Iya. Jadi Akhirnya kayak lebih, jadi tahu apa nih? Yang Iya. dulu saya belum tahu dan setelah saya belajar ternyata saya jadi tahu apa? jadi lebih mencintai diri sendiri sih. Oke, Iya. self love-nya bertambah. Iya. Mm-mm. Karena itu kan permasalahan awal ya sebelum Iya, mental dapat health itu tadi. wadahnya. Iya. Setelah diberitahu dan dibimbing sama coach-coach yang lain juga, jadi Mm-mm. lebih kenal, ternyata tahu kalau saya itu punya kelebihan juga gitu. Oke, awalnya nggak percaya diri Iya. dengan potensinya, Iya, betul. mempertanyakan kira-kira apa sih potensi diri saya, Iya. dan pada akhirnya setelah menemukan wadah, ngobrol banyak, kemudian mendapatkan kesempatan mentoring kemarin dengan Coach Ayu, Iya, betul. akhirnya mengetahui nih apa yang menjadi potensi Iya, dirinya. jadi tahu apa yang saya suka dan potensinya apa gitu. Lebih terarah Iya. aja. Menarik ya, tadi Kak Ayu bilang, jadi tahu apa yang saya suka. Iya. Iya, karena banyak ya orang tuh nggak tahu kira-kira Iya. maunya apa, sukanya apa, bahkan Betul. sekedar ditanya mau makan apa, terserah, bingung. Oke, Kak Ayu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan apa yang kita sharingkan ini bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin, amin ya Rabbal Dan kita bisa alamin. ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya atau di kesempatan lainnya Kak Ayu. Iya, Oke, terima terima kasih, kasih. Coach. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.